Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Vincentia Nangudeku dari Fakultas Kesehatan Prodi S1 Kebidanan dengan NPM 2022207027. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk ancaman nasional. Ancaman yang saya pilih adalah dalam bidang ekonomi. Di setiap negara ataupun pemerintahan, tentu banyak ancaman yang dapat membuat jalannya suatu pemerintahan tidak berjalan secara mulus. Salah satu ancaman yang paling sering muncul dan sulit untuk dibereskan dalam waktu singkat adalah ancaman di bidang ekonomi. Cakupan bidang ekonomi pada suatu negara tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah jumlah penduduk. Hal yang perlu diketahui lainnya adalah ancaman di bidang ekonomi ini dianggap sebagai ancaman non-militer yang akan dihadapi tanpa proses yang melibatkan pihak TNI. Sehingga, strategis mengatasi ancaman di bidang ekonomi ini perlu dipersiapkan dengan lebih matang demi mewujudkan kestabilan ekonomi negara. Beberapa bentuk atau jenis ancaman di bidang ekonomi diantaranya yaitu: yang pertama, proses pengurangan bantuan kepada rakyat berupa subsidi. Yang kedua, perekonomian dari suatu negara dikuasai oleh pihak asing atau impor barang yang berlebihan sehingga membuat stok barang menjadi lebih. Yang ketiga, harga komoditi ekspor pasar dunia yang jatuh. Yang keempat, kebijakan embargo yang terjadi pada negara-negara tujuan ekspor. Yang kelima, meningkatnya angka kemiskinan serta pengangguran. Ketika ancaman-ancaman tersebut terjadi, maka suatu negara atau pemerintahan dapat melakukan pengukuran sejauh mana dari pengaruh yang dihasilkan melalui indikator tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, solusi atau strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi bisa dilakukan oleh suatu negara. Solusi terbaik mengatasi datangnya ancaman pada perekonomian suatu negara adalah: yang pertama, menekan tingkat pengangguran dengan melakukan beberapa hal seperti meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan lapangan kerja yang bersifat kreatif atau padat karya, meningkatkan pelatihan kerja di setiap industri modern, mengembangkan bisnis dengan cara wirausaha, mendukung bisnis informal, bekerja sama dengan pihak asing, hingga menjalankan program transmigrasi. Yang kedua, mengatasi masalah inflasi dengan penerapan devaluasi, menekan tingkat upah, menerapkan kebijakan seperti moneter, non-moneter, dan fiskal, melakukan pengawasan pada aktivitas ekonomi, menerapkan proses pendistribusian oleh pemerintah secara langsung, hingga meningkatkan produksi dalam perusahaan. Yang ketiga, mengatasi masalah infrastruktur dengan melakukan pemerataan pada pembangunan infrastruktur hingga ke daerah-daerah terpencil hingga merata, memastikan pendanaannya secara merata, lalu melakukan riset serta penyesuaian pada infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan setiap daerah adalah cara terbaik mengatasi masalah infrastruktur dalam suatu negara. Yang keempat, mengatasi permasalahan ketergantungan impor dengan meningkatkan produksi dalam negeri, membuat aturan impor secara lebih ketat, dan meningkatkan aktivitas ekspor hingga menjadi hubungan baik antara satu negara dengan negara yang lainnya. Yang kelima, mengatasi masalah utang dengan negara lain dengan cara: yang pertama, menerapkan efisiensi pada berbagai bidang. Yang kedua, mengadakan penggalangan dana dari seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan pembayaran pajak hingga bekerja sama dengan pihak lain untuk mendapatkan donatur luar negeri. Yang keenam, mengatasi masalah kesenjangan ekonomi dengan cara menambah lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, pemberian pinjaman dengan koperasi juga bisa menjadi cara terbaik untuk mengatasinya. Sekian dan terima kasih.